Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, pagi ini jam 4.35 pagi. Bersyukur masih bisa bangun, sudah melaksanakan ibadah subuh, dan sudah mulai kutak-kutik. Pagi ini saya ingin ngobrol-ngobrol dikit, bercerita-cerita sedikit, sharing-sharing dikit apa yang saya jalani gitu ya. Jadi saya itu melakukan hal yang ya seperti pada umumnya orang lain gitu ya. Saya belajar lagi, saya selalu berpikir gimana ya ngembangin usaha saya gitu ya. Gimana ya saya dari rumah tapi tetap bisa berkontribusi untuk diri saya, keluarga, dan masyarakat pada umumnya gitu. Tentu saya terus berusaha bagaimana mengembangkan bisnis saya, yaitu Siomay Wondes dan produk-produk lainnya itu untuk terus bisa bertumbuh, terus yang lainnya, supaya intinya adalah supaya terus berkembang. Nah, salah satu hal yang saya jalankan, yang terus saya pelajari dan momen saat ini sepertinya terus bisa bergerak, berjalan gitu adalah dengan yang namanya kolaborasi atau juga bersinergi. Jadi teman-teman, menurut saya usaha di kondisi saat ini, bahkan mungkin di tahun-tahun ke depan, di tahun 2021 gitu ya, saya dengar dari beberapa ahli, beberapa pakar yaitu suruh menjalankan yang namanya kolaborasi. Apalagi dengan ekonomi Indonesia yang terus masih bermasalah, masih minus segala macam ya, dan karena efek pandemi jadi susah di mana-mana gitu ya. Makanya salah satu yang bisa dijalankan adalah dengan bersinergi atau juga dengan bekerja sama, berkolaborasi. Contohnya begini deh, ada teman saya, dia seorang penjual kue gitu ya, kue Medan gitu. Saya coba sarankan, bro gitu, ayo coba kita kolaborasi gitu. Akhirnya kami bekerja sama, dia yang urus kuenya, kami coba memasarkan dengan database yang dimiliki oleh Wondes. Akhirnya kita kerjasama dan mulai ada pelanggan-pelanggan yang membeli produk tersebut. Jadi terjadilah hubungan yang saling menguntungkan. Saya tidak perlu memikirkan produk, saya tidak perlu memikirkan bagaimana membuat packaging, saya tidak perlu memerlukan bagaimana harus mungkin ada orderan dan produknya itu harus dipotong-potong, dibuat bumbu, dan pada saat ada orderan, produk dikirim ke tempat saya dan tim akan mengeksekusi. Jadi terjadilah kolaborasi positif yang saya tidak perlu memekar modal lagi, modal membuat, tidak perlu repotnya bagaimana harus membuat bumbu, harus membuat produknya, tapi saya bisa dapat profit juga. Teman saya dapat profit, saya dapat profit. Jadi sistem-sistem kolaborasi seperti ini bisa dibangun di kondisi saat ini dan juga kondisi-kondisi ke depan. Saya rasa kolaborasi ini tidak hanya di level-level kecil, tapi bisa jadi di sebuah company, perusahaan besar pun akan terjadi seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang kecil seperti saya gitu ya, hal ini bisa dijadikan cara untuk terus bertumbuh, untuk terus mencari rupiah, untuk terus mencari rezeki sehari-hari. Jadi ada problem, ada masalah, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Salah satunya dengan kolaborasi. Oke, begitu juga saya dengan produk-produk, beberapa produk. Saya pun menjalin kolaborasi seperti itu. Teman saya yang produksi, saya beri nama produk label Wondes. Teman saya bergerak, saya bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Memang kalau dibilang hasilnya tidak seberapa, bisa jadi tidak seberapa. Tetapi kalau pada saat kita kolaborasinya makin banyak, klien kita makin banyak, suatu saat untuk yang masih kelas-kelas UKM seperti kami ini tentu sangat-sangat kesulitan pada saat harus menghandle semuanya, dari produksi, dari marketingnya gitu ya,
terus dari misalkan bagaimana mengatur keuangannya. Waduh, mumet bro kalau semua di handle sendiri gitu ya. Tapi pada saat kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bila saling bersinergi dari sendiri dengan ataupun dengan teman-teman yang lain, maka kita akan bisa lebih cepat, lebih minim modal gitu ya, dan terus bisa bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan model-model seperti ini kalau kita terus jalankan, kita terus bergerakkan, insya Allah kita tetap bisa bertumbuh, tetap bisa mendapat rezeki, tetap bisa menjemput rezeki, cairan rezeki every day-nya. Saya juga terus berteman, menambah teman kanan kiri 12 yang sinyalnya sama. Ya sinyal gitu. Kadang kalau kita ngobrol sama orang sinyalnya berbeda, kita juga nggak nyambung kan. Tapi minimal ya cocok, nyambung. Akhirnya apa terjadi? Bisa terjadi silaturahmi yang baik, sinyalnya sama, itu bisa komunikasi lah gitu, dan bisa jadi terbuka jalan untuk kolaborasi. Banyak loh teman-teman yang punya produk, tapi teman-teman ini nggak bisa masarin gitu loh. Kayak teman-teman yang udah biasa jualan offline, yang biasanya mendorong, yang biasanya setir di suatu tempat, yang pembelinya datang. Nah, kondisi pandemi saat ini kasihan sekali. Banyak lagi teman-teman yang untuk mendapatkan 50.000 omset, bukan ini ya, bukan untung ya, tapi omset itu luar biasa susah karena orang kan nggak bisa keluar. Orang yang tadinya bisa berbanyak mobil, naik motor, mendatangi ke situ, misalkan pelanggannya gitu. Saat ini berubah 180 derajat bahwa mereka nggak bisa keluar, nggak berani keluar gitu. Karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, mereka lebih takut karena kesehatannya, takut sakit, takut tertular gitu. Nah, solusi salah satunya adalah dengan online. Nah, bagi teman-teman yang tidak biasa online, tentu sangat sulit luar biasa. Boro-boro gitu ya, megang HP aja susah. Boro-boro kita mau online, udah megang HP udah jago, ujung-ujungnya apa? Nonton. Kalau nontonnya untuk motivasi mendingan, tapi nontonnya adalah nonton yang nggak berguna, dan itu memang terjadi gitu. Malah jatuhnya banyak teman-teman ini yang jatuh ke MLM yang kurang, yang bisa dibilang ya nggak bagus gitu, yang penuh tipu-tipu lah. Kalau begini bukannya jualan tapi malah cenderung jatuh ke sana, berbahaya. Nah, bagi teman-teman yang masih terjadi seperti ini, nggak usah takut. Ayo kita bekerja sama, kerjasama dengan teman yang lain yang ngerti online, ada yang jago marketing. Ayo kita kerjasama dengan teman-teman yang punya produk, jaga kualitasnya, kualitas terbaik. Nah, pada saat ditawarkan oleh si marketing yang bisa jadi marketing tadi, maka produknya pun juga terpercaya gitu. Jangan sampai yang bagian marketing udah habis-habisan memasarkan, dengan segala cara terkeren yang dilakukan, produknya basi, produknya lambat, produknya pokoknya nggak kredibel lah gitu. Nah, teman-teman, siapapun kita, insya Allah bisa maju, insya Allah bisa makin berhasil dengan cara-cara, tentunya cara yang baik. Nah, saya sangat menekankan sekali untuk bisa belajar berkolaborasi, karena ke depan yang saya dengar dari para mastah, para suhu, salah satu hal yang mesti dilakukan untuk bisa bertumbuh, bisa survive adalah dengan kolaborasi ini. Tentu dengan positif, penuh kejujuran, dan saling percaya. Dan salah satu di dunia online misalkan, hal yang sangat penting selain kolaborasi ini adalah proses menjawab apabila ada calon pembeli itu dengan kecepatan yang cepat gitu, jangan sampai lambat. Nah, ini perlu didukung kolaborasi yang baik juga gitu, misalkan dari penyedia barang terus sama marketingnya. Oke, udah order, yang sebagai offline juga harus cepat jawabnya. Oh ya kan, siap, kirim. Jangan sampai order siap, sininya lama jawabnya sampai sejam, 2 jam, ya udah kabur gitu. Nah, di sini juga perlu proses perjalanan, perlu proses. Oke teman-teman, sedikit itu yang ada di unek-unek saya. Siapa tahu ada hal yang positif, monggo diambil. Siapa tahu ada hal yang baik, silahkan dipungut. Dan apabila memang kadar kurang baik, buang saja ke laut. Karena
Saya sendiri sebenarnya cerita begini karena saya mengalami, karena saya menjalankannya, dan tentu saat menjalankan tak semulus seperti yang dibayangkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.